kami di Ruang Edukasi. Halo sahabat edukasi semua, kali ini saya dan Pak Nanang Suprayogi akan berbincang asik dengan momen kali ini yang bertepatan pada tanggal 23 Juli, yaitu momen Hari Anak Nasional. Kita sapa Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Halo, Uto. Apa kabar, Uto? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar Bapak? Kabarnya sehat? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke Pak, kita ketemu lagi nih Pak di Bincang Asik Ruang Edukasi ya Pak. Ya, menarik yang ini. Kita bahas kali ini yaitu bagaimana cara memotivasi anak agar berprestasi. Oke. Ini materi yang sangat menarik ini ya. Iya betul tuh Pak. Gimana sih Pak caranya supaya anak itu berprestasi? Ya. Baik. Nah, jadi tentu setiap orang tua atau guru ya atau orang dewasa tentu menginginkan agar anak-anaknya itu bisa berprestasi dengan maksimal. Karena sebetulnya setiap anak itu tidak mungkin terlahir untuk sia-sia, ya kan? Tuhan kan menciptakan manusia itu dengan tujuan yang sangat mulia. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia itu pasti sudah memberikan bekal dengan potensi-potensi yang pasti dimiliki oleh setiap anak. Pertanyaannya, kenapa ada anak yang berprestasi dan kenapa ada anak yang tidak berprestasi gitu? Ya kan? Betul. Padahal setiap anak punya potensi. Padahal setiap anak itu punya modal untuk hidup gitu kan, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan. Nah ini rupanya ada anak yang kemudian mampu berprestasi, tapi ada anak yang kemudian sayang sekali ya belum bisa berprestasi atau prestasinya biasa-biasa saja. Nah jadi memang ini menarik nih untuk kita bahas bagaimana sih cara meningkatkan prestasi anak. Betul tuh Pak. Untuk tanggapi sedikit ya Pak, sebenarnya kan anak itu nggak ada yang bodoh ya Pak. Semua anak itu pintar pada potensinya masing-masing. Jadi dia itu pintar sekali. Berbeda gitu. Setiap anak itu pintar pada potensinya masing-masing. Tapi kadang orang tua itu kurang memahami potensi yang mana yang anak bisa, yang anak mampu, dan orang tua pun tidak mengasahnya. Jadinya anak tersebut potensi yang dia punya itu tidak tersalurkan gitu ya Pak. Ya, itulah demikian ya. Jadi itu yang sayang sekali ya. Nah karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih tips untuk meningkatkan prestasi anak ya. Nah supaya mudah, saya buat tips untuk meningkatkan prestasi anak ini dalam 4 tips, dan saya buat supaya mudah diingat menjadi 4B untuk meningkatkan motivasi anak ya. Oke. Ya, B yang pertama adalah bakat dan minat anak itu diasah. Jadi setiap anak itu pasti punya bakat dan pasti punya minat. Mungkin anak nggak ada minatnya sama sekali kan, dan minat di bidang olahraga, atau minat di bidang musik, atau minat di bidang pelajaran tertentu, atau minat di bidang yang sifatnya skill ya, keterampilan tertentu pasti ada gitu. Karena nggak mungkin anak itu kosong sama sekali. Nah jadi tugas orang tua adalah menemukan dan mengenali bakat dan potensi yang anak miliki ya, bakat minat yang dimiliki oleh anak, dan kemudian diasah ya, dikembangkan oleh anak gitu. Jadi yang pertama adalah bantu bakat dan minat anak itu diasah ya. Iya. Yang pertama itu bakatnya ya Pak. Bakat dan minat anak diarahkan. Tapi nih Pak, kadang ada kasus-kasus di mana anak itu tidak diperhatikan ya Pak sama orang tuanya, karena mungkin karena kesibukan orang tuanya itu gitu. Dia. Padahal dia itu memiliki bakat yang misalnya non akademis gitu, di luar kelas, di luar sekolah, seperti main bola gitu. Tapi karena orang tuanya tidak memperhatikan,
jadinya tidak tersalurkan dan tidak tersalurkan. diasah. Iya Nah, Pak, itu yang kayak sangat gitu. disayangkan ya. Itu yang Sangat sangat disayangkan. disayangkan. Padahal itu tuh bisa menjadi modal dia ya Pak buat masa Ya. depannya, menjadi hobi yang bisa dibayar gitu kan Pak, apalagi zaman Ya. sekarang. Menjadi profesi-profesi yang kayak gitu tuh yang Ya. sekarang tuh yang mahal gitu ya Pak. Iya. Profesi-profesi kreatif yang bisa mendatangkan penghasilan. Begitu. Iya, betul Pak. Oke, baik. Nah, Kalau sekarang yang tips yang kedua. Ya, oke. tips yang kedua, yang kedua adalah bantu dan dukung perkembangan anak. Nah, setelah kita mengetahui tadi ada bakat dan minat anak, kemudian kita bantu dan kita dukung. Misalnya ya, anak ternyata suka main bola. Oh, dia kalau main bola asik ini. Dia kalau main bola senang, bisa berlama-lama ya. Kita bantu, kita dukung. Kita carikan misalnya sekolah sepak bola misalnya. Atau kita belikan bola, ketika kita belikan sepatunya gitu kan. Kita bantu, kita dukung. Sehingga kemudian potensi yang dia miliki itu tidak menjadi mubazir ya, karena dibantu dan didukung oleh orang tua. Misalnya ada anak yang suka main musik, kita berikan kursus, kita ajak dia untuk ikut lihat konser, kemudian nanti barangkali dia juga ikut perform ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi B yang kedua adalah bantu dan dukung perkembangan anak ya. Oke, bantu dan dukung perkembangan anak. Ya. Apa tuh kalau dari bantu dan dukung itu bukan selalu peran orang tua ya Pak. Misalnya peran guru di sekolah juga bisa kan Pak. Bantu dan mendukung, karena guru juga sering melihat aktivitas anak. Maksudnya guru juga tuh tahu ya Pak, seorang anak itu potensinya di mana gitu ya Pak. Iya, jadi di dalam hal ini orang dewasa yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak itu orang tua, guru atau keluarga atau orang dewasa di sekitarnya ya, itu akan sangat membantu seandainya juga turut mendukung dan turut membantu perkembangan anak gitu. Jadi misalnya ada anak yang suka main bola gitu ya, tentu kan mungkin ketika berjalan, ketika terus nendang atau apa gitu kan, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihakimi ya. Tapi coba ditanya kenapa dan sebagainya. Nah, kemudian diarahkan kalau suka main bola, lakukanlah di lapangan misalnya ya. Jadi jangan langsung dimarahi. Yang seperti itu kan mungkin bagi kita biasa orang dewasa itu, bagi anak hati-hati, karena ada anak-anak tertentu yang kemudian misalnya setelah dimarahi, setelah dikomplain seperti itu, jadi akhirnya nggak mau lagi untuk mengembangkan bakat dan prestasinya gitu. Iya, bakat dan minatnya itu. Jadi takut ya Pak anak tuh biasanya kalau gitu. Karena dia udah ditegesin gitu, jadinya dia nggak berani lagi buat show off gitu ya Pak. Untuk tampil. Iya, betul Pak. Oke, baru yang kedua tuh Pak. Terus yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah ini yang penting bagi orang tua ya, untuk meluangkan waktu ya. Jadi bermain bersama anak. Nah, kenapa bermain bersama anak ini penting? Karena kualitas perkembangan anak itu akan lebih maksimal seandainya mendapat dukungan penuh secara utuh ya, secara time, baik itu quality maupun quantity time dari orang tuanya. Gitu. Jadi sesibuk apapun orang tua, usahakan alokasikan waktu untuk bermain, bercengkrama dengan anak ya. Nah, dalam hal ini orang tua bisa bertanya tentang perkembangannya, bertanya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu di sekolah ataupun di tempat kursus atau di tempat dengan teman-temannya begitu. Jadi mengalokasikan waktu dengan anak untuk bermain, untuk bercengkrama gitu ya. Jadi bermain bersama anak. Iya betul Pak. Karena kan yang kita tahu pasti orang tua itu juga punya kesibukan ya Pak. Tidak, apalagi seorang ayah, seorang bapak gitu memiliki aktivitas bekerja setiap harinya, setiap weekday gitu. Kalau tips membagi waktunya ada nggak tuh Pak kalau dari Bapak sendiri? Dari membagi waktu memang tentu ini disesuaikan dengan kesibukan masing-masing orang tua ya. Tapi at least ya, misalnya ya,
Kalaupun tidak bisa bertemu secara fisik, bisa tetap dilakukan ya dengan menelpon, dengan video call, untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian, gitu kan. Misalnya ya, ketika ada tugas-tugas yang tidak bisa dihindari sehingga kemudian harus berjauhan, tetap kita komunikasi dengan anak dengan telepon, dengan video call, menanyakan perkembangannya, menanyakan aktivitas di sekolah, menanyakan aktivitas kegiatan bersama teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu wujud dari perhatian kita ya. Jadi bermain bersama anak ini ya sesungguhnya memang bagusnya kalau kita bisa langsung bertemu secara fisik. Tapi kalaupun misalnya tidak, kita tetap bisa melakukan itu dengan bantuan teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat ya. Gitu. Sehingga anak juga mengerti ya Pak, walaupun orang tuanya jauh, tapi tetap komunikasi gitu ya Pak, secara virtual. Dan tetap merasa mendapatkan perhatian. Iya, dan tetap merasa bisa bermain bersama anak walaupun dari jauh gitu, tetap dia itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Gitu. Oke Pak, lanjut. Nah, yang terakhir nih ya, 4B yang terakhir adalah bangga dengan pencapaian anak. B, bangga dengan pencapaian anak. Jadi prestasi sekecil apapun yang anak tampilkan, yang anak tunjukkan itu kita harus apresiasi. Tunjukkan bahwa kita bangga dengan prestasi anak. Jadi jangan ketika anak bilang, "Pak, aku dapat nilai sekian," terus diam saja, atau bahkan cemberut gitu, atau bahkan kemudian merendahkan, "Wah, baru dapat segitu aja udah bangga," gitu. Nah, itu jangan, karena setiap pencapaian anak itu sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, harus kita banggakan. Dan itu membuat anak kemudian menjadi semakin bersemangat lagi untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi apapun itu yang dilakukan anak, prestasinya ya, kita harus apresiasi. Jadi kita harus bangga dengan pencapaian anak, sekecil apapun itu kita apresiasi. Ya betul tuh Pak. Walaupun itu dia prestasi yang dia miliki itu berbeda dari teman-temannya ya Pak, maksudnya sekecil apapun tetap harus diapresiasi ya Pak, karena itu adalah pencapaiannya dia, kemampuannya dia gitu. Apalagi kalau sekarang tuh orang tua zaman sekarang tuh jadi seperti itu nih, sepertinya nge-freeze ya kok ya. Apapun itu prestasi yang anak miliki, kita harus apresiasi ya, kita harus bangga ya, begitu. Nah, ini waktunya sepertinya nge-freeze ya, tapi saya ingin lakukan wrap up ya. Jadi para sahabat edukasi sekalian, tadi saya sudah menyampaikan 4B untuk meningkatkan prestasi anak. Ya, yang pertama adalah bakat dan minat anak diarahkan. Kemudian B, kedua adalah bantu dan dukung perkembangan anak. B yang ketiga adalah bermain bersama anak. Dan B yang keempat adalah bangga dengan pencapaian anak. Ya, demikian bincang asik di ruang edukasi kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di acara bincang asik berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.